Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Soal nomor 11. Pembelajaran yang berfokus pada pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu prinsip pembelajaran jarak jauh. Anda dapat menerapkan prinsip tersebut dengan memberikan aktivitas A. Pembelajaran materi penjumlahan dan pengurangan dengan melakukan transaksi membeli dan menjual barang. B. Pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan alat makan. C. Pembelajaran materi menulis surat resmi dengan mengirim surat kepada gubernur. Waduh, ini agak-agak tidak mungkin ya yang C ya. Ini jelas salah. D. Pembelajaran materi organ pencernaan dengan melakukan interview bersama dokter. Nah, ini juga menimbulkan kontak fisik ya, ataupun justru akan lebih mempersusah kegiatan dari siswa. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang A. Oke, yang selanjutnya, berikut ini yang merupakan tujuan utama dari pendidikan adalah A. Konsep, B. Keterampilan, C. Konteks, atau yang D. Kompetensi. Nah, di sini udah kelihatan sekali bahwasanya jawaban adalah yang D. Jadi pendidikan itu tujuan utamanya adalah kompetensi, kemampuan siswa untuk bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Oke ya. Next, soal nomor 13. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi pada siswa adalah A. Menalar, siap hidup, kemandirian, ujian berkala. B. Kemandirian, keahlian, menalar, ujian bermakna. C. Menalar, kemandirian, keterampilan, ujian bermakna. D. Kemandirian, menalar, kecerdasan, ujian bermakna. Di sini dari opsi jawabannya cuma dibalik-balik saja ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu dicatat. 4 kemampuan yang menandai penguasaan kompetensi siswa adalah menalar, kemudian siap hidup, kemandirian, dan ujian bermakna. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Yang selanjutnya, Guru Adi memberikan tugas proyek secara berkelompok dengan jangka waktu pengerjaan selama 1 bulan. Selama proyek berlangsung, Guru Adi meminta peserta didik untuk memberikan laporan setiap minggu. Guru Adi juga memberikan komentar dan masukan di laporan mingguan peserta didik. Dari cerita di atas, dapat diketahui bahwa pembelajaran yang dilakukan Guru Adi berbasis A. Konten, B. Konsep, C. Kompetensi, atau yang D. Topik. Nah, di sini sudah kelihatan Guru Adi itu membuat tugas proyek kepada peserta didiknya secara berkelompok, waktunya 1 bulan ya. Kemudian secara berlangsung mereka siswanya diminta untuk membuat laporan mingguan. Kemudian Guru Adi juga memberikan komentar dan masukan. Begitu. Nah, dari sini udah kelihatan jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, kompetensi. Yang selanjutnya ada KD 3 ya, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup, ciptaan, dan kegiatannya. Makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah ya. Ini kemungkinan besar adalah KD dari pelajaran biologi ya. Kemudian yang KD 4-nya menyajikan hasil faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ya, di sini kita diberikan KD 3 dan KD 4, pengetahuan dan keterampilan. Begitu. Kemudian
yang ditanyakan adalah tabel di atas merupakan KI dan KD kelas 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah menentukan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan KD 4, apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan? A. Menerapkan indikator yang mengukur pencapaian kompetensi siswa. B. Menemukan cakupan materi dan bahan pembelajaran siswa. C. Membuat aktivitas pembelajaran yang menyenangkan siswa. D. Melakukan asesmen untuk mengukur keberhasilan siswa. Jadi ingat ya, ketika kita membuat rencana pembelajaran, setelah kita sudah tahu KI-KD-nya, kita membuat indikator pencapaiannya, kemudian kita membuat tujuan pembelajarannya. Nah, kita cari di sini kalimat yang ada kata indikator pencapaian ya. Sudah kelihatan ada di opsi yang A. Menerapkan indikator yang mengukur pencapaian kompetensi siswa. Oke, itu jawabannya ya. Next, nomor 16. Mengapa KI dan KD perlu diselaraskan? A. Agar memudahkan guru dalam mengajar. Mungkin benar, kita lihat jawaban yang lain dulu. B. Untuk memenuhi persyaratan kurikulum nasional. C. Agar sejalan dengan kebutuhan atau kondisi murid. D. Agar asesmen mudah dilakukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Agar sejalan dengan kebutuhan atau kondisi murid. Oke, yang selanjutnya nomor 17. Di sini kita diberikan KD 3 dan 4 lagi. Kemudian yang ditanyakan adalah guru prima akan mengajar materi listrik untuk kelas 6 sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam tabel di atas. Sebelumnya, guru prima melakukan asesmen diagnosis dan mendapat informasi bahwa ada orang tua murid yang bekerja di perusahaan listrik negara atau PLN dan memiliki waktu luang. Dari informasi tersebut, manakah aktivitas pembelajaran yang cocok diterapkan guru prima? A. Memberi tugas menulis makalah tentang cara kerja listrik. B. Membuat acara talkshow bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. C. Mengajak murid menghitung meteran listrik di rumah. D. Meminta murid belajar mandiri dari YouTube. Nah, dari opsi jawaban ini kita cari yang ada hubungannya dengan soal. Yang paling ada hubungannya adalah yang B. Membuat acara talkshow bersama orang tua murid yang bekerja di PLN. Yang selanjutnya, selama pembelajaran jarak jauh, Guru Dinda menerima banyak keluhan dari orang tua yang mengalami kesulitan mendampingi anak belajar. Selain itu, setiap kelas daring, Guru Dinda merasa bahwa peserta didiknya bosan dan kesulitan memahami materi. Permasalahan tersebut dapat dihindari jika Guru Dinda melakukan A. Asesmen formatif, B. Asesmen kognitif, C. Asesmen diagnosis awal, dan D. Asesmen sumatif. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah materi yang sudah ada di sini akan keluar jelas ya. Nah, jawaban dari masing-masing opsi ini ada sama dengan judulnya. Coba ini diperhatikan. Nah, ini ya, konsep pembelajaran jarak jauh, materi yang pertama. Materi yang kedua konsep kurikulum, yang ketiga konsep asesmen diagnosis awal. Kemudian ada konsep asesmen diagnosis berkala, kemudian ragam pembelajaran jarak jauh hingga penggunaan teknologi. Nah, di sini studi kasusnya adalah bahwasanya Guru Dinda merasa siswanya itu bosan, ya, merasa bosan dan kesulitan untuk memahami materinya. Nah, kemudian di sini Guru Dinda didorong untuk bisa melakukan asesmen diagnosis awal. Ya, intinya dia mengidentifikasi dulu penyebab kenapa siswanya bosan. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah asesmen diagnosis
awal, yang C. Pertanyaan selanjutnya nomor 19. Tujuan dari asesmen diagnosis awal pembelajaran adalah A. Memonitor kegiatan belajar siswa selama masa pandemi. B. Memonitor perkembangan non-kognitif dan kognitif siswa untuk memenuhi target pencapaian belajar. C. Memonitor keterlibatan orang tua selama pembelajaran jarak jauh. D. Memonitor perkembangan emosi dan psikologis siswa. Ya, jadi kalau kita udah membaca materinya, asesmen diagnosis awal itu tujuannya adalah untuk melihat perkembangan dari peserta didik, baik kognitif maupun yang non-kognitif. Nah, kita kunci jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya. Dari pilihan berikut ini, manakah siklus asesmen di awal pembelajaran yang tepat? A. Evaluasi. Nah, di sini sudah ada kata evaluasi. Maka ini sudah menunjukkan jawabannya salah ya, karena tidak mungkin ada kegiatan terlebih dahulu kemudian langsung evaluasi ya, nggak mungkin evaluasi dulu. Kita anggap yang A sudah salah, kita nggak perlu membaca semuanya. Yang B, asesmen kognitif, evaluasi, tindak lanjut, asesmen non kognitif. Ini nggak berurutan acak, jadi yang B juga salah. C, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, ini belum apa-apa juga sudah evaluasi, juga jelas salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita cek dulu. Asesmen non kognitif, asesmen kognitif, tindak lanjut, baru yang terakhir adalah evaluasi. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut. Soal nomor 21. Dalam melakukan persiapan asesmen diagnosis non kognitif awal, Anda dapat memberikan pertanyaan kunci seperti A. Apa yang kamu lakukan apabila tidak mengikuti sesi kelas online? Yang B. Apa yang orang tuamu lakukan untuk membantumu belajar dari rumah? Yang C. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Yang D. Apa tugas yang paling sulit dikerjakan selama belajar dari rumah? Yang ditanyakan adalah persiapan asesmen diagnosis non kognitif awal. Jadi yang tidak ada hubungannya langsung dengan pembelajaran. Yang D ini apa tugas yang paling sulit, berarti ini berhubungan langsung, D jelas salah ya. Yang A, apa yang kamu lakukan apabila tidak mengikuti sesi kelas online? Nah, ini juga salah ya. Yang B, apa yang orang tua melakukan? Nah, ini malah tanya orang tua ya, bukan muridnya. Jadi jawaban yang paling cepat adalah yang C. Apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Nomor 22. Guru Joni mengajar di kelas 1 SD. Di awal pertemuan, Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswanya. Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa Guru Joni sedang melakukan tahap A. Persiapan asesmen diagnosis kognitif awal. Yang ditanyakan adalah Guru Joni menanyakan perasaan dan keadaan siswanya. Ini jelas di luar kognitif ya, berarti yang A salah. B. Pelaksanaan asesmen diagnosis kognitif awal. Ini juga salah. Kita cari yang non kognitif. C. Persiapan asesmen diagnosis non kognitif awal. Kita lihat yang D dulu. Pelaksanaan asesmen diagnosis non kognitif awal. Nah, ini sudah di dalam pelaksanaan karena dia mengatakan di awal pertemuan ya. Jadi itu ada di dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kita kunci jawabannya. Next.